Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 10 November 2022 merupakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Utuslah rohmu ya Tuhan, agar kami mampu memahami makna sabdamu yang akan kami dengarkan. Mohon rahmatmu ya Tuhan, agar sabdamu selalu hidup dalam diri kami dan dapat menjadi pedoman dalam perjuangan hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Filemon, ayat 7 sampai dengan 20. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, namun mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia, buah hatiku itu, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya untuk tidak mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Di manakah kerajaan Allah itu?
Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Semangat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Damai Tuhan selalu menyertai hidup kita semua. Pertanyaan orang Farisi apabila kerajaan datang seringkali juga ditanyakan oleh orang-orang Kristen yang selalu menantikan kapan datangnya kerajaan Allah atau kerajaan surga itu, di mana Allah akan berkuasa sebagai Raja, dan selalu berharap kelak dapat masuk surga untuk mendapat kebahagiaan abadi bersama Allah di dalam kerajaannya. Dan seperti dalam bacaan Injil, banyak orang mengatakan, berjaga-jagalah, sebab akan datang waktunya kerajaan Allah sudah datang. Di mana-mana tersiar kabar, memberitakan bahwa kiamat akan datang, bahwa mereka mendapat penglihatan bahwa waktunya sudah dekat. Namun saudara terkasih, dikatakan dalam Injil Lukas, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi, jangan bayangkan kerajaan Allah yang akan datang nanti setelah kiamat. Namun Injil hari ini mengajak kita untuk berefleksi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Menghadirkan Allah yang meraja, Allah yang berkuasa atas hidup kita semua, sehingga tercipta kebahagiaan dan kedamaian. Saudara terkasih, kita seringkali tidak menyadari hal itu karena kesibukan duniawi dan banyak sekali kendala untuk berbuat baik, hambatan dari diri sendiri maupun dari luar yang membuat kita melupakan kehadiran Allah yang meraja. Penderitaan yang dialami membuat timbulnya ketakutan dan kecemasan datang silih berganti dengan kebahagiaan yang membuat kita bersikap lalai untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup ini. Melupakan apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa kegembiraan yang besar dan kekuatan didapat dari kasih. Dengan menyadari kasih Allah, maka kita pun akan mendapat kekuatan untuk menghadapi masalah atau tantangan yang timbul. Maka, mari kita sikapi segala sesuatunya dengan kasih, sebagai ungkapan syukur atas penyelenggaraan kasih Tuhan. Saudara-saudari, berbagi kasih yang kita miliki merupakan bukti kasih Allah yang meraja dalam hidup ini. Dengan kasih kepada sesama, berarti kita mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup ini. Allah yang meraja dalam hati kita akan memampukan kita untuk berbagi kasih kepada sesama sebagai ungkapan syukur akan kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita menjawab undangan Tuhan Yesus untuk menemukan dan menghidupkan kasih sebagai bukti cinta kita padanya dalam keseharian hidup ini dengan mencintai sesama dan dengan semangat mengampuni yang merupakan wujud hadirnya kerajaan Allah dalam dunia ini. Seperti kata pemazmur, kita diajak untuk peka terhadap kesulitan sesama. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama membantu sesama yang membutuhkan agar mereka pun menyadari kasih Allah dalam hidup mereka. Sehingga mereka yang sedang mengalami kesusahan mampu menyadari kehadiran kerajaan Allah dalam hidup mereka juga, agar mereka dapat merasakan tangan kasih Sang Raja, Allah yang memberi pertolongan pada mereka lewat tangan-tangan kasih kita. Karena di mana ada cinta kasih, disitulah Allah hadir. Bukankah kita seringkali mendaraskan doa Bapa kami? Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Maka, mari kita bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi, tidak perlu menunggu sampai kita meninggal atau menunggu kiamat datang agar kita masuk dalam kerajaan Allah. Namun, mari kita bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di atas bumi ini, menjadikan Allah sebagai Raja di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan mewujud nyatakan dalam perjalanan hidup ini sebagai bagian dari iman kita sebagai pengikut Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.